Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bang Yaya di sini. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing seputar 10 settingan untuk iPhone baru atau untuk iPhone yang telah direset dan dikembalikan ke pengaturan pabrik. Nah, settingan apa aja yang perlu kita ubah atau yang perlu kita terapkan? Langsung saja kita mulai. Yang pertama, silakan teman-teman login ke Apple ID-nya. Jadi buka pengaturan, kemudian masuk ke iPhone Anda. Selanjutnya, kita bisa langsung login ke akun Apple ID kita. Jika teman-teman nggak memiliki akun Apple ID, silakan ketuk tidak memiliki ID Apple. Lalu pilih buat ID Apple. Dan saya anggap teman-teman sudah memilikinya. Langsung saja kita login. Oke, di sini saya sudah berhasil login ke akun Apple ID saya. Itu adalah settingan yang pertama. Kemudian settingan yang kedua, silakan teman-teman aktifkan Find Me atau temukan iPhone saya. Caranya silakan masuk ke pengaturan. Kemudian ketuk Apple ID teman-teman. Selanjutnya pilih lacak. Lalu ketuk cari iPhone saya. Dan pastikan pada bagian cari iPhone saya ini teman-teman aktifkan. Kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi Apple ID, silakan masukkan kata sandinya. Nah, itu adalah settingan yang kedua. Fungsinya agar ketika HP iPhone kita hilang, nanti kita bisa melacaknya. Oke, kita lanjut lagi ke settingan yang ketiga. Untuk settingan yang ketiga adalah dengan mengatur keyboard di HP iPhone kita. Jadi masih di menu pengaturan, silakan scroll, lalu pilih umum. Selanjutnya, pilih papan ketik. Nah, yang perlu kita ubah dari pengaturan papan ketik atau keyboard HP iPhone kita adalah pada bagian koreksi otomatis. Kalau misalnya kondisinya aktif seperti ini, maka saat kita mengetik, biasanya kata yang kita ketik dia akan berubah dengan sendirinya, sehingga akan sangat mengganggu saat teman-teman mengetik. Jadi kita matikan pada bagian koreksi otomatis. Sedangkan untuk yang lainnya, ini tinggal disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Kalau saya sendiri biasanya hanya mematikan pada bagian koreksi otomatis, sedangkan untuk yang lainnya, saya pilih untuk membiarkannya. Oke, kita lanjut lagi untuk cara yang keempat, yaitu dengan setting background app refresh atau segarkan aplikasi di latar. Jadi untuk pengaturan segarkan app di latar belakang, ini teman-teman silakan tekan kembali terlebih dahulu. Masih di bagian pengaturan umum, silakan pilih segarkan app di latar. Selanjutnya silakan ketuk pada bagian segarkan aplikasi di latar dan pastikan untuk memilih keduanya, yaitu WiFi dan data seluler. Selanjutnya silakan tekan kembali dan teman-teman matikan aplikasi yang dirasa tidak penting, misalnya seperti aplikasi Siri, kemudian catatan, podcast, saham, dan yang lainnya. Intinya silakan matikan saja aplikasi-aplikasi yang jarang digunakan atau yang tidak terlalu penting, sehingga dia tidak memakan kuota dan baterai HP iPhone kita. Oke, kita lanjut lagi ke settingan yang kelima, yaitu matikan transfer ke HomePod dan HandPod. Silakan tekan kembali. Kemudian masih di bagian pengaturan umum, silakan teman-teman pilih AirPlay dan Hand Off. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman jarang menggunakan HandPod dan Hand Off, silakan matikan keduanya. Tujuannya agar bisa lebih menghemat baterai HP teman-teman. Oke, itu adalah settingan yang kelima. Kemudian kita lanjut ke settingan yang keenam, yaitu mematikan update otomatis atau pembaruan otomatis di HP iPhone kita. Di sini silakan tekan kembali. Dan lagi-lagi masih di pengaturan umum. Di sini teman-teman silakan pilih pembaruan perangkat lunak. Lalu pilih pembaruan otomatis. Teman-teman silakan matikan semuanya. Oke, itu adalah settingan untuk mematikan update otomatis pada HP iPhone. Dan selanjutnya untuk settingan yang ketujuh adalah dengan menyeting control center. Seperti yang kita lihat, untuk control center saat ini cuma ada 5 aplikasi. Nah, kita tambahkan aplikasi-aplikasi yang mungkin sering teman-teman gunakan, sehingga mempermudah untuk mengakses aplikasi yang sering kita pakai. Cara untuk menyeting control center, silakan buka pengaturan. Kemudian di menu pengaturan, silakan teman-teman scroll.
lalu pilih Control Center atau pusat kontrol. Nah, disinilah kita bisa menambahkan atau menghapus daftar aplikasi atau icon aplikasi yang ada di bagian Control Center ini. Jadi misalnya di sini saya tidak membutuhkan pembacaan label NFC, saya hapus saja seperti ini. Untuk menambahkan aplikasi yang lainnya yang mungkin sering teman-teman gunakan, silakan scroll, lalu cari apa saja yang sering kita gunakan. Misalnya seperti saya biasanya sering menggunakan aplikasi perekam layar, jadi saya ketuk icon plus di bagian sampingnya, saya tambahkan perekam layar. Lalu saya juga sering menggunakan catatan, jadi saya tambahkan seperti ini. Selanjutnya alarm. Jadi di sini silakan teman-teman sesuaikan dengan keinginan teman-teman sendiri. Sedangkan untuk mengatur posisi dari control center ini, nah caranya kita ketuk pada bagian samping, lalu kita arahkan ke atas seperti ini. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja posisinya. Misalnya saya ingin alarm ada di bagian paling awal atau di bagian paling depan, maka taruh di bagian paling atas seperti ini. Maka alarm akan ada di bagian paling depan. Nah, itu adalah settingan control center, yaitu settingan yang ke-7. Oke, kita lanjut lagi ke pengaturan yang ke-8, yaitu auto brightness atau kecerahan otomatis. Nah, untuk mengatur kecerahan otomatis, masih di menu pengaturan, silakan teman-teman scroll, lalu pilih aksesibilitas. Selanjutnya pilih layar dan ukuran teks. Di sini, teman-teman scroll hingga di bagian paling bawah. Nah, untuk mengaktifkan kecerahan otomatis, silakan pastikan untuk mengaktifkan di bagian sini. Sedangkan kalau teman-teman nggak suka menggunakan kecerahan otomatis, silakan matikan saja seperti ini. Nah, kita bisa mengaturnya secara manual pada bagian icon cahaya ini. Jadi kira-kira itulah untuk mengatur pada bagian kecerahan otomatis. Dan selanjutnya kita setting pada bagian kunci layar dan Face ID. Untuk mengatur kunci layar dan Face ID, teman-teman silakan scroll pada bagian menu utama pengaturan. Selanjutnya pilih Face ID dan kode sandi. Lalu kita atur terlebih dahulu kode sandi atau kunci layar HP iPhone kita. Nah, di sini silakan scroll lalu pilih nyalakan kode sandi. Nah, di sini teman-teman bisa langsung bikin kunci layar HP iPhone-nya. Kalau misalnya mau membuat yang lebih sederhana, misalnya menggunakan 4 digit, silakan pilih kode sandi. Lalu di sini tampil beberapa pilihan seperti kode alfanumerik khusus, kemudian kode numerik khusus, dan kode numerik 4 digit. Saya pilih yang 4 digit. Selanjutnya kita buat kunci layarnya atau sandinya. Kemudian pilih tetap gunakan, lalu konfirmasi kata sandinya. Selanjutnya kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi dari Apple ID. Teman-teman masukkan kata sandi Apple ID-nya. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat kata sandi atau kunci layar HP iPhone kita. Jadi saat layar HP iPhone terkunci seperti ini, maka untuk membukanya kita perlu untuk memasukkan kode sandi atau kunci layar yang kita buat tadi. Oke, untuk Face ID, teman-teman silahkan ketuk pada bagian atur Face ID. Nah, untuk mengatur Face ID ini, teman-teman silahkan arahkan wajahnya pada bagian kamera. Artinya kita lihat kamera HP iPhone kita dan gerakkan kepala kita dalam lingkaran untuk menampilkan semua sudut wajah kita. Jadi silakan teman-teman ikuti instruksi yang ada di sini. Oke, itu adalah settingan yang ke-9, yaitu settingan kunci layar dan Face ID. Settingan yang terakhir atau yang ke-10 yang nggak kalah pentingnya adalah settingan notifikasi di HP iPhone kita. Nah, kalau misalnya teman-teman membiarkan pengaturan pemberitahuan atau pengaturan notifikasi di HP iPhone-nya secara default, biasanya nanti kita akan sering mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi yang tidak penting dari berbagai aplikasi. Sehingga teman-teman silakan atur notifikasi dengan cara mengetuk pada bagian pemberitahuan di menu setelan atau di menu pengaturan. Nah, di sini akan tampil seluruh aplikasi yang terinstall di HP iPhone teman-teman. Selanjutnya, untuk mematikan atau mengaktifkan notifikasi dari masing-masing aplikasi, teman-teman ketuk saja pada aplikasi tersebut. Jadi misalnya di sini saya nggak mau mendapatkan notifikasi dari aplikasi dompet, silakan ketuk dompet, lalu matikan izinkan pemberitahuan.
Kemudian silakan tekan kembali dan terapkan juga di aplikasi-aplikasi yang teman-teman rasa tidak penting. Misalnya seperti pada bagian FaceTime, ini saya matikan. Demikian juga dengan aplikasi yang lainnya. Jadi intinya pada bagian pengaturan pemberitahuan ini, teman-teman silakan pilih aplikasi mana yang ingin diaktifkan atau aplikasi mana yang ingin dinonaktifkan notifikasinya. Jadi tinggal ketuk saja pada bagian aplikasi. Untuk mengaktifkannya kita beri izin pada bagian pemberitahuan. Sedangkan untuk mematikannya tinggal matikan saja seperti ini. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya bagikan seputar 10 settingan untuk HP iPhone baru atau untuk HP iPhone yang telah direset dan dikembalikan ke pengaturan pabrik. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.